Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Halimatus Syadiah dengan NIM 2101010025. Di sini saya akan memaparkan mengenai paham radikalisme yang menyebar di kalangan anak muda. Saat ini, paham radikalisme sudah menyebar di kalangan anak muda. Para teroris melakukan penyebaran paham radikal kepada anak muda karena sebagian dari mereka belum dapat berpikir secara matang dan merupakan sasaran empuk untuk dicuci otaknya. Para teroris juga memanfaatkan tempat-tempat pendidikan seperti sekolah dan universitas untuk melakukan penyebaran pahamnya. Dalam salah satu studi menunjukkan bahwasannya pelaku bom di Indonesia itu kisaran 18 tahun sampai 30 tahun. Dan salah satu teroris termuda di Indonesia yaitu Dhani Dwi Permana. Dia adalah pelaku bom Marriott tahun 2009 dan pada saat itu usianya baru saja menginjak 18 tahun. Ada juga sebuah riset dari Lembaga Islam dan Perdamaian yang dilakukan oleh UIN. Salah satu profesor yang bernama Bapak Bambang Pranowo, beliau melakukan sebuah riset dan memang hasil dari riset tersebut mendapat angka yang cukup mengkhawatirkan untuk kita. Dalam riset tersebut menunjukkan bahwa 50% pelajar yang dilakukan penelitian setuju dengan adanya kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, 25% pelajar dan 21% guru, mereka mengatakan bahwasannya Pancasila itu tidak relevan lagi. Sehingga paham radikalisme muncul pada saat itu. Kemudian yang ketiga, 14,2% setuju dengan adanya pembenaran kekerasan menggunakan alat peledak seperti bom. Itu semua data yang dihasilkan riset dari Lembaga Islam dan Perdamaian. Dengan ini membuktikan bahwasannya paham radikalisme mengincar kaum milenial. Lalu bagaimana penyebaran ataupun aktivitas sehingga penyebaran ini kok bisa sampai ke kaum anak muda? Jadi ada dua cara yang dilakukan untuk melakukan penyebaran paham radikal ini. Yang pertama kontak verbal. Kontak verbal ini seperti pertemanan di dalam kampus, kemudian diajak kajian kecil ataupun kajian besar, kemudian diseleksi, kemudian diberi ajaran indoktrinasi. Setelah itu mereka melakukan penyebaran paham radikal kepada orang lain. Itu model yang pertama. Model yang kedua, mereka semacam membuat kelompok atau forum chatting di media sosial seperti di WhatsApp dan Telegram. Dengan ini memudahkan mereka untuk menyebarkan paham ataupun ajaran-ajaran yang mereka yakini. Tidak hanya itu, mereka juga bisa mengundang orang baru untuk bergabung ke dalam forum tersebut. Lalu upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar paham radikalisme ini tidak menghampiri diri kita? Salah satunya yaitu generasi milenial harus aktif dalam kegiatan positif seperti organisasi kampus, bidang olahraga, dan lain-lain, agar menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah paham radikalisme ini masuk ke dalam diri kita. Yang kedua, perlu kontrol orang tua dan sosial. Masuknya paham radikalisme ini bisa karena kurangnya kontrol dari orang tua dan sosial. Kemudian yang ketiga, jangan acuh. Faktor lain yang mempengaruhi cepat terpaparnya paham radikalisme ini karena adanya rasa tak diterima di lingkungannya. Mereka yang sering menyendiri dan tampil beda pun lama-lama bisa terpapar oleh paham radikalisme. Jadi, oleh karena itu, budaya kekeluargaan harus ditanamkan. Anak-anak muda harus didekati dan bisa diajak berkomunikasi dengan hangat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.